Bagi Belanda Tuanku Imam Bonjol itu ekstrim, radikal. Bagi Belanda, karena Tuanku Imam Bonjol nama aslinya siapa? Habib itu, Habib Muhammad Syahab, itu nama asli Tuanku Imam Bonjol. Ya, ini orang-orang baru sekarang nggak ngerti, main ngata-ngatain Habib aja. Siapa lu? Ya, hampir semua pahlawan itu daripada darah zuriat Rasulullah, cucu-cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi Belanda, Pangeran Diponegoro itu radikal, ekstrim bagi Belanda. Bahkan tokoh Kristen bagi Belanda, Kiai Haji Dr. Samratulangi, itu bagi Belanda radikal, karena dia walaupun tokoh Kristen, dia punya wawasan kebangsaan yang luar biasa. Bagi Belanda, I Gusti Ngurah Rai itu radikal, ekstrim. Maka kecintaan saya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, kecintaan saya kepada Pancasila, berceramah dengan keras seperti ini, ada orang yang mengatakan saya ekstrim dan radikal. Saya nggak takut, maka saya bilang, yang bilang saya ekstrim, yang bilang saya radikal, Belanda loh. Betul? Sembarangan fitnah-fitnah itu loh. Kita cinta mati kepada negara ini. Kita setia kepada pemerintah. Kita mengadakan kritik, membangun untuk Indonesia lebih baik, masa nggak boleh? Betul? Selama memegang aturan, satu, nggak boleh mencela, nggak boleh menghina, nggak boleh depan umum, ya, nggak boleh menyebar hoaks, nggak boleh merekayasa, nggak boleh menyudutkan, nggak boleh menjaring, nggak boleh memframing, itu bang bahaya. Tapi kalau umpamanya melawan orang yang ngatain, wajib balas tidak? Wajib dong. Kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarallah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah fa ayyadana alladhina amanu ala aduwwin fa asbahu zahirin. Sahabat-sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah perjuangan pada waktu itu. Enggak ada tuh. Yang penting kita mesti berdiri di atas kaki sendiri. Belanda pergi loh, begitu kan? Penjajah. Kompak pada waktu itu, makanya Allah turunkan kemampuan untuk mengalahkan penjajah. Karena cuma persatuan, Pak, yang bisa memerdekakan kita dengan sejati. Allah takdirkan Belanda pergi, datang Jepang dengan segala macam kekuatannya. Nggak bisa juga, kenapa? Karena kita tidak rela dikuasai oleh Jepang. Pimpinan pertama kali perlawanan terhadap Jepang itu Chot Pleng Aceh, pimpinan Tengku Abdul Jalil, berani melawan Belanda, berani melawan Jepang. Itulah yang pertama kali. Lalu kemudian kita memaksa untuk merdeka dengan cara diplomatis, maka disusunlah Dokuritsu Zumbai Chusakai yang kita kenal dengan Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan atau BPUPKI. Maka bersidanglah BPUPKI. Kalau kita, pertanyaan dari Dr. Rajiman Wedyo Diningrat, kalau kita merdeka, apa dasar negaranya? Apa katanya? Apa kau bilang? Maka disusunlah itu. Maka Mr. Muhammad Yamin berdiri pada tanggal 30 bulan Mei. Berdiri Pak Yamin dan berkata bahwa ada 5 sila apabila kita merdeka. Nomor 1, ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 2, kemanusiaan. Nomor 3, persatuan yang adil dan beradil. Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dan persahabatan perwakilan. Itu sudah diucapkan dengan detail oleh Pak Yamin. Nomor 5, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Digodok sampai malam, sampai tunda sidang, tok, besok lanjut. Mr. Supomo bicara pada tanggal 30 Mei. Nomor 1, kebangsaan, ketuhanan bergeser nomor 3. Godok lagi, enggak sepakat, tok, enggak sepakat. Sampai selesai. Besokannya 1 Juni, Bung Karno pidato. Bergeser lagi, ketuhanan nomor 5. Enggak sepakat. Namun Bung Karno karena dia orang Jawa menyebutkan 5 sila itu dengan Pancasila.
turun, selesai, nggak sepakat sampai keluar tanggal 22 bulan Juni. Ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Belum sepakat karena Indonesia bagian timur nggak cocok dengan 7 kata itu. Dibubarkanlah BPUPKI. Kemudian dibentuk kembali PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Bersidanglah. Tengah-tengah itu diproklamirkan proklamasi oleh Bung Karno. Dan kemudian besoknya sidang. Maka mulailah dibentuk Panitia 9. Bung Karno, Bung Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro, Mr. Maramis, Kiai Haji Agus Salim, Subarjo, Ahmad Subarjo, dan terakhir Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim. Sidang, maka Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim berdiri dengan berkata, Indonesia saat ini sama dengan Madinah di eranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu banyak agama lain yang tinggal di Madinah. Pada waktu itu ada suku-suku di Madinah. Banyak suku-suku yang berbeda. Pada waktu itu ya, dengan segala macam perbedaan itu, baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyusun piagam Madinah. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dari Muhammad Rasulullah dan seterusnya, mulai disidangkan pasal 1 piagam Madinah bercerita soal kemanusiaan. Semuanya tidak boleh lagi memandang manusia dengan sukunya, dengan rasnya, dengan kelompoknya, tidak boleh. Dihapuskan mulai hari ini, kata Rasulullah SAW. Seraya beliau mengutip ayat, Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hei manusia, kata Allah, aku nih yang menciptakan kalian dari jenis laki-laki dan perempuan, dan dengannya aku jadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'arafu, untuk saling kenal. Karena itu Nabi Muhammad melarang seseorang memandang karena suku, karena ras, karena golongan, karena kulit, karena mata, karena hidung, mancung atau tidak, karena mata, sipit atau belok, karena lidah, macam mana pula. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Nabi mengajarkan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa libasikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini diterjemahkan dengan indah oleh Pak Wahid Hashim sebagai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 1, la ilaha illallah. Tapi karena kita punya saudara yang bukan Islam, saudara sebangsa setanah air, maka kalimat itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa, titik. Padahal itu juga la ilaha illallah, itu juga qul huwallahu ahad, menjadi dasar. Pasal 3, pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7 dalam piagam Madinah, Nabi mempersatukan semua suku-suku di Madinah. Bahkan agama tidak boleh jadi sekat. Kata Nabi, apabila negara dalam bahaya, ini pasal 27 nih. Apabila negara dalam bahaya, maka orang Islam dan yang bukan Islam di Madinah harus bersatu padu dalam membela negara. Tuh, konsep bela negara ada pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak luar biasa Nabi kita ini. Dan Nabi melanjutkan pasalnya, tidak boleh ada yang memaksa untuk masuk atau keluar dalam satu agama. Nggak boleh dipaksa. Karena Nabi seraya mengucap ayat, la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghai wa yakfur bitaghut wa billah faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Enggak boleh maksa-maksa orang untuk masuk satu agama, enggak boleh dipaksa, enggak boleh dipaksa dalam setiap persoalan, enggak boleh. Lakum dinukum. Diterjemahkan dengan indah oleh para pendiri negara ini dengan mengatakan persatuan. Ya, kurang indah apa negara ini tersusunnya? Kurang cakep apa negara ini tersusun? Jangan kau nodai
Jangan kau rusak dengan kata-kata yang saling benci. Kita terbelah gara-gara pemilihan presiden nih. Udah cukup. Cukup. Udah menyatu kok semuanya. Di bawah masih ribut aja, ya Allah ya Rabbi. Bisa kita hentikan itu saudaraku? Bisa kita selesaikan itu per hari ini? Bisa? Bisa? Janji? Rangkul saudaramu itu. Selesai persoalan bangsa. Apa berikutnya dalam piagam Madinah yang Nabi sampaikan? Apabila, ini favorit saya nih, apabila ada satu kesepakatan antara umat Islam maupun Yahudi yang tinggal di Madinah, yang sekarang kita bilang mungkin Islam dan non-Islam, di mana kesepakatan itu membawa kemaslahatan bagi seluruh umat, maka semua orang harus mengikuti kesepakatan itu. Tuh, bagaimana enggak luar biasa? Ini kan maknanya Nabi kita Muhammad SAW mengatakan musyawarah gitu loh. Maka diterjemahkan dengan Mr. Muhammad Yamin dengan indah dan cakep. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Gimana enggak cakep itu loh Pak? Ini susunannya Rasulullah, cuma digubah sedemikian rupa, yang semuanya untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lah kita marah nggak kalau ada orang ngutak-ngutik Pancasila? Marah tidak? Nah di situ penyebab marahnya. Sama ketika kita marah tidak ketika ayat Al-Quran dihina? Marah tidak? Begitu juga ketika Pancasila dihina. Kalau yang tadi bela Islam, sekarang bela negara. Sama-sama jihad, sama-sama berjuang, sama-sama syahid kalau ada masalah, kalau ada mati. Beneran. Yang bicara seperti ini adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Tanggalnya 19 Oktober tahun 1945. Ketika seminggu sebelumnya Soekarno mendapatkan surat dari Inggris yang menyatakan tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Soekarno bingung, dia mau lari kemana? Maka dia lari ke ulama. Tuh kalau pemimpin umaro sama ulama jadi satu, tuh kayak begitu kuatnya. Keberkahan Allah turunkan. Kalau main saling marah-marahan, saling musuh-musuhan, jangan harap keberkahan turun di bumi Indonesia, saudara. Jangan harap. Bung Karno datang ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nih ada telegram dari Inggris dengan 6.200 pasukan siap-siap datang untuk tidak mengakui kemerdekaan Indonesia, siap-siap meminta melucuti senjata yang diambil dari Jepang. Kalau enggak akan terjadi pertumpahan darah. Dikasih waktu sama Inggris 10 hari. Bung Karno kelabakan dan bingung, datang kepada ulama, disuruh pulang sama Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari kemudian kumpul dengan Kiai Haji Wahab Hasbullah dan seluruh ulama-ulama dikumpulkan, maka rapatlah mereka, keluarlah resolusi jihad. Apa itu? Nomor 1, membela negara itu hukumnya wajib. Apabila mati dalam bela negara itu mati syahid. Apabila ada pengkhianat mati, maka ini matinya mati kafir. Tuh ilustrasi sederhananya begini. Ada maling di rumah ente, ada maling di rumah ente, ente pertahankan harta, ente mati, syahid tidak? Kata Rasulullah mati syahid. Itu harta di rumah ente pertahanin mati syahid. Apalagi harta Indonesia yang tadi saya ceritakan banyaknya kayak gitu. Bagaimana enggak syahid kita dalam membela Indonesia ini, saudara? Jangan takut, jangan pernah ada sedikit merasa takut. Allah sediakan surga untuk kalian apabila membela negara kesatuan Republik Indonesia. Ini harus ditanamin fondamen. Kalau umpamanya ada komunis, kalau yang coba-coba mengganggu Pancasila, yang coba-coba mengganggu Islam, yang coba-coba hina negara, yang coba hina Islam, yang coba ganggu-ganggu ayat-ayat Al-Quran, katakan kepadanya, insya Allah pala kami ini menjadi taruhan untuk membela itu semua. Kami mati satu, insya Allah Allah bangkitkan lagi seribu pemuda-pemuda lain yang melanjutkan perjuangan kami, saudara. Jangan pernah ada rasa takut dalam hal itu, saudara. Ini penting untuk kita pegang. Radikalnya saya
ekstrimnya saya karena cinta mati gitu loh, dengan persatuan dan kesatuan. Tapi lihat fitnah yang beredar, dikatain macem-macem. La haula wala quwata illa billah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, begitulah akhirnya terbentuklah Pancasila. Makanya kita marah kalau ada orang yang coba-coba geser-geser ketuhanan, mau jadi nomor 3, mau jadi nomor 1. Bahkan kita tersinggung kalau ada yang berkata ketuhanannya yang berkebudayaan. Kita tersinggung kalau ada, kalau ada, kita tersinggung karena itu udah harga mati ditetapkan bahwa Pancasila yang sah berlaku itu tanggal 18 Agustus tahun 1945. Almarhum Buya Hamka, gurunya Nusantara, gurunya Indonesia, gurunya Singapura, gurunya Malaysia, gurunya Brunei, Haji Abdul Malik Karim Amrullah alias Buya Hamka, dalam bukunya Islam dan Pancasila mengatakan dengan sangat cerdasnya, Pancasila bagi Indonesia seperti angka 10.000. 1000, 10.000. Kalau satunya digeser, ada artinya nggak? Mesti di depan, kata Buya Hamka, baru 10.000-nya bernilai 10.000. Kalau taruh nomor 5 jadi berapa? Ya 0 depannya, betul? Nggak berlaku. Itu hebatnya pemikiran Buya Hamka, gampang dicerna. Artinya apa? Buya Hamka mau mengatakan, mau ngajarin kepada kita bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, baru berlaku. Persatuan Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, baru berlaku. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, baru musyawarahnya bernilai. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Disimpulkan lagi dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hebat tidak? Ada negara kayak begitu? Waktu Bung Karno bicara di PBB, berdiri tuh standing applause semua negara itu loh. Ya, nah ini yang mesti kita pertahankan, saudara. Ini mesti kita perjuangkan, saudara. Persatuan ini sudah rapuh. Ini yang mesti kita pertahankan. Negara kita ini berdasarkan tauhid. Negara kita ini berdasarkan Qul huwallahu ahad. Negara kita ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan tidak pernah ada niatan untuk merubah dasar negara kita menjadi dasar negara apapun, sampai kapanpun, sampai hayat di kandung badan. Insya Allah dengan pengertian ini kita jadi mikir kalau kita mau pecah belah saudara, betul? Kita jadi mikir kalau mau ngatain saudara, betul? Karena semuanya adalah harus kita jaga, harus kita sayang, saling asih, saling asuh. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa kata Rasulullah? Wala tabaghadu, wala ta'asadu, wala tadabaru, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Itu dia. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini membuat kita semakin sadar bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling jenius, manusia paling cerdas, manusia paling agung dalam menyelenggarakan negara, dalam menyelenggarakan keluarga, dalam sebagai kepala negara, sebagai pedagang, sebagai banker, sebagai bankir, sebagai kepala pegadaian, sebagai eksportir dan importir, beliau semua ada pada dirinya. Sebagai seorang bapak, sebagai seorang kakek, sebagai seorang suami, ada pada dirinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ini membawa pencerahan buat kita semua. Terima kasih, jazakumullah khairul jaza. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Apa ada pertanyaan silahkan. Enggak ada, alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.